Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel, News Point. Pemirsa, untuk mewujudkan harmonisasi dan mengkonsolidasi restoratif justice seperti yang tertera pada Undang-Undang SPBA, Kejaksaan seharusnya tidak perlu membuat balai adiaksa di beberapa provinsi. Farizal Afandi, akademisi Fakultas Hukum UB, menyampaikan bahwa inisiatif dari pembentukan balai adiaksa untuk menangani masalah narkotika adalah langkah yang patut diapresiasi asalkan program tersebut berjalan secara berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut dibutuhkannya adanya undang-undang baru terkait narkotika. Pemerintah negara itu harusnya mengharmonisasi dan mengkonsolidasi RG ini seperti yang ada dalam Undang-Undang SPBA. Ya, jadi tidak perlu kejaksaan bikin balai adiaksa seperti di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Jawa Tengah, ya, karena itu kan nggak ada anggarannya, ya. Anggaran resminya kan nggak ada dari negara. Itu harusnya negara yang hadir dengan undang-undang itu. Kalau masih begini, sektoral begini, parameternya masing-masing lembaga berbeda-beda, maka tujuan pemulihan korban itu takutnya tidak maksimal, gitu ya. Meskipun harus diakui inisiatif-inisiatif untuk pembentukan balai adiaksa untuk narkotik, ya, balai rehabilitasi adiaksa untuk narkotik, rumah restoratif justice itu adalah langkah yang harus diapresiasi, saya sepakat. Cuman ini kan harus menjadi program yang sustain, ya. Jangan sampai nanti ganti kajari, ganti kajati, kajari-kajatinya tidak punya concern yang sama, tutup, kan kayak gitu. Hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Paradigma ini berkembang akibat ketidakpercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Mia Amiati, memaparkan penegakan hukum yang humanis harus diterapkan agar menjamin hak seluruh pihak baik bagi pelaku maupun korban. Untuk itulah penerapan keadilan restoratif diperlukan agar penegak hukum bertindak adil tanpa mengabaikan hati nurani, moral, dan adat kebiasaan masyarakat. Masih ada beberapa kalangan masyarakat yang beranggapan bahwa hukum bagaikan pisau yang hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas, di mana hal ini menimbulkan ketidakpuasan bagi masyarakat para pencari keadilan. Hal ini dikarenakan penegakan hukum pidana cenderung mengedepankan aspek kepastian hukum dan legalitas formal daripada keadilan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat. Banyak kasus yang mencederai rasa keadilan masyarakat. Sebagai contoh, mungkin Bapak dan Ibu masih ingat kasus Nenek Minah, di mana divonis 1 bulan dan 15 hari penjara dengan masa percobaan selama 3 bulan hanya karena mencuri 3 buah kakao. Kemudian kita juga ingat cerita tentang perkara kakek Samirin yang divonis 2 bulan dan 4 hari penjara karena mencuri getah karet hanya senilai Rp17.000. Kemudian ada lagi perkara Nenek Saulina Borusitorus yang divonis 1 bulan dan 14 hari kurungan karena menebang pohon durian milik kerabatnya. Kemudian ada Nenek Rasminah yang divonis 4 bulan 10 hari penjara karena mencuri piring dan bumbu dapur milik majikannya.
Ada lagi Nenek Asyani yang didakwa mencuri 7 batang pohon jati dari lahannya sendiri. Fenomena demikian menunjukkan bahwa penegakan hukum ini akhirnya hanya menimbulkan suatu pertanyaan. Apa yang salah dengan proses penegakan hukum di Indonesia? Seolah-olah penegakan hukum tidak bermanfaat sesuai dengan fungsinya, memberikan rasa aman dan dapat menyelesaikan masalah secara adil. Salah satu penyebabnya adalah penegakan hukum yang tidak humanis, dalam arti bahwa selama ini seolah-olah berlaku manusia untuk hukum, bukan hukum untuk manusia, sehingga rasa keadilan bagi masyarakat telah terabaikan. Humanisme atau perasaan humanis sangat dibutuhkan dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum secara humanis selain berpegang pada kodrat manusia juga harus memandang pada lingkungan budaya yang kita kenal dengan kearifan lokal. Hal ini dikarenakan perilaku hukum masyarakat dipengaruhi oleh kebiasaan, adat, budaya yang telah membentuk kehidupannya, sehingga aparat penegak hukum dalam memproses suatu kasus atau perkara harus menggunakan hati nurani. Dengan hati nurani, maka akan dapat menentukan nilai etika dan moral untuk menghindari penerapan pasal-pasal peraturan perundang-undangan secara kaku yang akhirnya justru tidak memberikan keadilan yang semestinya. Selain itu, penegakan hukum secara humanis juga harus mendasarkan pada perkembangan kehidupan sosial yang ada di masyarakat saat itu. Penegakan hukum yang humanis harus mempertimbangkan keadilan dari dua aspek. Yang pertama adalah aspek pelaku dan yang kedua adalah korban. Selama ini hukum pidana hanya berfokus pada pelaku kejahatan dan mengabaikan hak-hak korban. Hadirin yang berbahagia, seiring dengan berkembangnya permasalahan perkara pidana di Indonesia, maka sangat diperlukan suatu bentuk penyelesaian yang lebih mengedepankan keadilan substansial. Keadilan substansial ini akan menjamin hak para pihak serta mengembalikan harmonisasi sosial di masyarakat. Sudah seharusnya peradilan dilakukan bukan hanya berpijak pada masalah proses penegakan hukum semata-mata, tetapi juga pada keadilan dan kemanfaatan. Contoh kasus tadi yang kami sebutkan pada awal, bagian awal, Nenek Minah, Kakek Samirin, dan Nenek Rasminah di atas menunjukkan lemahnya sistem penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Fenomena tersebut pada akhirnya membentuk sebuah statement di masyarakat, yaitu mahalnya keadilan bagi rakyat jelata. Hukum yang sekarang dengan mudah diputarbalikkan dengan undang-undang, sehingga landasan penegakan hukum terkadang bukanlah keadilan, tetapi undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan adanya perubahan paradigma dalam penegakan hukum yang berorientasikan pada keadilan restoratif. Sejak diterbitkannya Peraturan Jaksa Agung Nomor 12 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, banyak kalangan mengapresiasi adanya praktek keadilan restoratif. Dari model ini, pelaku kejahatan tidak harus meringkuk di penjara sebagai konsekuensi perbuatannya. Namun di sisi lain, keadilan restoratif juga tidak menghilangkan makna keadilan sama sekali. Ini sangat unik. Pemirsa, good performance menjadi salah satu syarat tambahan masuk jurusan perbankan Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Ketua Departemen Bisnis dan Hospitality, San Rudianto, mengatakan bahwa persyaratan ini menjadi syarat tambahan karena kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri mengharuskan kualifikasi mahasiswa harus sesuai dengan kebutuhan industri perbankan. Persyaratan untuk penerimaan mahasiswa yang ada di program studi ya keuangan perbankan, khususnya untuk minat perbankan, itu dilakukan melalui tahapan seleksi yang itu sudah ditetapkan di dalam ketentuan yang berlaku ya, di dalam ketentuan di dalam pertor yang berlaku. Nah, ketentuan itu adalah yang pertama itu berdasarkan nilai. Jadi ada passing grade ya. Jadi utamanya adalah nilai untuk penerimaan itu. Nah, kemudian nilai itu
ada dua secara mekanisme. Yang pertama bisa melalui ujian tulis ya yang diselenggarakan oleh UB. Kemudian yang kedua itu dilakukan dengan menggunakan mekanisme hasil nilai yang kemarin ikut UTBK. Universitas Brawijaya patut bangga karena berhasil melahirkan doktor muda Syaputra Wibowo. Pria asal kota Sampit, Kalimantan Tengah ini memiliki semangat tinggi untuk menuntut ilmu setinggi langit. Ia berhasil menyelesaikan program doktoral di UB di usia terbilang muda, yakni 26 tahun. Ia merupakan salah satu penerima award beasiswa Fast Track PMDSU Batch 4 di jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Brawijaya. Tahun ini lulus di doktoral UB itu di umur 26 tahun di bulan Juli, tanggal 6 Juli. Tapi sebenarnya unofficialnya sudah. Jadi saya itu dapat privilege dari, ini ada peraturan rektor gitu kan. Kalau misalnya kita udah publikasi tertentu, kita bisa dapat tanpa ujian terbuka, open defense untuk doktoral. Nah itu saya dapat itu. Jadi saya nanti tanggal 6 Juli itu sifatnya diseminasi tanpa ujian terbuka. Nah, jadi diseminasi tanpa ujian terbuka tuh ya sekedar presentasi hasil, bincang-bincang sama para promotor, para penguji di real life, selama ini daring ya. Jadi ujian-ujiannya secara offline gitu. Nah, background saya, orang tua saya itu PNS dua-duanya, makanya saya selalu mentionkan kalau saya nggak bisa menbilang nggak privilege, ya ada privilege gitu, kita jujur gitu, menengah ya, kalau menengah. Tapi orang tua saya itu PNS dan ibu saya itu guru sekolah di Man Sampit gitu. Nah semenjak saya kecil orang tua saya itu selalu bilang pendidikan itu yang bisa mereka wariskan ke saya, bukan kekayaan. Jadi makanya keluarga saya lebih ke arah pendidikan. Jadi makanya setelah mereka ngomong kayak gitu, apapun diusahakan Mbak untuk pendidikan. Jadi bener apapun diusahakan. Walaupun saya nggak pernah, misal dari SMA tuh saya nggak pernah punya motor, diantar jemput gitu, naik sepeda gitu. Jadi nggak yang seperti anak-anak zaman sekarang gitu. Tapi tujuannya apa? Orang tua saya bisa menghemat di bidang itu untuk les saya gitu. Jadi saya tetap bisa ikut les atau ikut sama teman-teman lainnya gitu. Jadi kalau di SMP dulu itu saya masuk di RSPI, dulu ada ya Mbak ya, Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional. Tapi itu hanya satu kelas biasanya di satu sekolah gitu. Nah itu saya udah berhasil masuk di RSB itu. Tapi karena biayanya banyak, tapi orang tua mikir ini kesempatan bagus gitu untuk membangun karakter. Ya udah, akhirnya diusahakan apapun itu, ngutang lah semua gitu. Terus setelah selesai dari itu saya masuk SMA, dan di SMA itu alhamdulillahnya juga masuk di kelas unggulan RSBI juga internasional. Nah satu kelas ya isinya sekitar 30 orang. Tapi ya itu udah cuma itu aja RSBI-nya gitu. Nah di situ juga orang tua tetap fokus gimana caranya saya bisa dapat nilai yang bagus gitu. Semua diusahain tentang pendidikan gitu. Jadi dari kecil memang pendidikan terus yang ditekankan gitu, yang bisa membekali kita masa depan ya, menurut mama dan papa itu pendidikan gitu. Dan akhirnya ya setelah lulus dari situ saya daftar undangan SNMPTN undangan di UB, keterima di biologi. Setelah dari jalur undangan UB ini akhirnya saya bisa lulus kurang dari 3,5 tahun di S1-nya. Nah dari situ saya langsung coba untuk, awalnya saya udah dapat tawaran untuk kerja di salah satu perusahaan sawit di Kalimantan Tengah. Cuma saya pengen lanjut dulu gitu, menuntaskan apa yang bisa saya dapatkan di pendidikan gitu. Akhirnya ya dapat alhamdulillah beasiswa ini gitu, PMDSU. Jadi kalau PMDSU itu kan sifatnya pendidikan magister menuju doktoral untuk sarjana unggul. Jadi kita selama 4 tahun udah cover 1 tahun S2, 3 tahun doktoral. Jadi mereka hanya bisa mengcover 4 tahun, dan itu harus selesai doktoralnya dan magisternya. Jadi macu banget gitu. Jadi emang harus be fast enough, kalau enggak ya kita left behind ya. Jadi akhirnya setelah mengikuti panjang prosesnya seleksi berapa bulan ya, hampir 4-5 bulan, alhamdulillah lolos salah satu dari sekian saat Indonesia hanya sekitar 100 yang diterima, lebih kecil sekali dibandingkan LPDP ya, seunggulan ya kan ya. Jadi akhirnya dapatlah posisi dari beasiswa PMDSU ini gitu. Nah doktoral saya di sekarang ini magister kan habis 1 tahun. Setelah magister. Itu magisternya di mana Mas?
Sama di UB. Oh, di Jadi UB. ini tuh paketnya modelnya setiap universitas punya mahasiswa PNDIS masing-masing, Mbak. Jadi setiap sekitar ada berapa belas gitu universitas sekarang yang sampai sekarang loh ya. Jadi batch-nya itu ada sampai 6 batch sekarang. Batch 1 sampai batch 6. Saya di batch 4. gitu. Saya di batch 4 dan itu biasanya 2 tahun sekali beasiswanya. Ya mungkin karena waktunya juga dan juga ada persyaratan-persyaratan penting kayak misalnya umur, itu ada maksimum umurnya untuk daftar gitu. Memang dipacu untuk tujuan luarannya, outcome-nya dokter-dokter muda gitu. Dari dikti ya untuk masalah ada yang extend atau apa ya itu problem masing-masing ya. Cuma kalau saya mikir saya ya memanfaatkan yang sebisa mungkin lah gitu. Makanya saya pacu supaya bisa tembus ini 4 tahun. Langsung. Anak muda penting berperan dalam koperasi agar paham bagaimana membangun ekonomi kerakyatan. Ketua PKPRI Kota Malang, Dr. Herman Suryo Kumoro, melihat fenomena saat ini anak muda yang sukses menjadi pengusaha besar justru menjadi kapital baru. Maka ia menghibau pembina koperasi harus menyentuh generasi muda. Diperlukan dan peluangnya sangat besar. Sekarang ini kalau kita bicara UMKM, ketika pandemi ini yang muncul itu UMKM dari kelompok muda. Kenapa? Karena anak muda itu sekarang menguasai IT. Anak muda itu menguasai IT. Nah, cuman kalau ini tidak dikoperasikan, nanti muncul tadi itu yang pengusaha-pengusaha besar tetapi berjiwa individualistik. Itu kan berarti kapital liberal kan seperti itu. Kita kan negara kekeluargaan, kebersamaan. Nah, ini harus ini kepada koperasi. Oleh karena itu para pembina koperasi, baik itu di birokrat maupun di gerakan koperasi, di Kopin apa semua harus menyentuh generasi muda ini. Bagaimana mereka itu kita ajak berkoperasi, kita wadahi, kita beri kesempatan untuk mengembangkan usahanya melalui wadah koperasi. Dan itu saya pikir di lingkungan populasi mahasiswa itu sekarang sudah mulai berkembang ya. Cuman saya terus terang aja kalau di UB ini masih belum paham. Bagi pecinta kopi, jika mendengar kata Gunung Kawi, mereka akan terbayang betapa nikmatnya menyeruput kopi dari Gunung Kawi. Salah satu kopi yang wajib dicoba adalah kopi kencana. Kopi ini ditanam di lereng Gunung Kawi, Kabupaten Malang. Para penikmat kopi milik Muhammad Handri ini, mulai dari perorangan hingga warung kopi, kedai maupun kafe. Awal mulanya kita membuka jasa roasting kopi. Kemudian banyak yang pesan kopi di kita, dikarenakan ada ciri khasnya yang harum dan nikmat. Kencana itu artinya emas, yang dalam istilah orang Jawa melambangkan kejayaan dan Gunung Kawi itu tempat biji kopi berasal. Kita mengambilnya langsung dari petani lereng Gunung Kawi dengan sistem petik merah. Dan kebetulan famili saya banyak yang di Gunung Kawi itu rata-rata punya kebun kopi. Gunung Kawi itu sendiri akan terasa beda tergantung di mana dia ditanam, karena dipengaruhi oleh ketinggian daerah tersebut. Untuk unsur kandungan tanah yang ada di daerah tersebut, sehingga yang membedakan hasil kopi Gunung Kawi dengan yang lain adalah aroma dan cita rasanya yang beda. Dan kita mengambil dari kopi pilihan yang dengan sistem petik merah, dibersihkan dan dijemur, terus kita sangrai memakai alat semi otomatis. Kami sudah mengantongi izin edar produk, SPPIRT, BPOM, dan sertifikat halal MUI. Untuk kualitas premium dan standing pouch, bungkus coklat dan bungkus bening dalam satu karton berisi
25 bungkus. Berapa, Pak? Untuk saat ini per hari sekitar 50 bungkus dan kami akan terus bertambah sesuai dengan permintaan. Pertama kali yang memesan justru kafe-kafe di sekitar Kepanjen dalam bentuk roast band matang sangrai. Sedangkan dalam kemasan 100 gram dan 200 gram kita taruh swalayan tempat oleh-oleh dan untuk kita sering membagikan tester ya, dengan mencantumkan nomor WA ke tempat penjualan yang kita tuju. Sehingga orang mencicipi kopi ini dulu, setelah tahu rasa dan aroma ciri khas kopi kita ini, orangnya langsung memesan. Untuk saat ini kopi Kencana kita pasarkan meliputi lokal, Malang Raya, luar kota seperti Sidoarjo, dan luar pulau seperti Bali dan untuk kemasan premium harga sekitar 15.000 hingga 17.000. Sedangkan kemasan bening harga sekitar 10 ribuan. Apa, Pak? Yang jelas rasanya lebih enak, tidak enek dan wangi, harum, tidak terlalu pahit dan tidak terlalu asam. Itu ciri khas kopi Gunung Kawi. Semoga usaha kopi Kencana Gunung Kawi semakin maju, semakin luas pemasarannya, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar sini. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.